Selamat datang di aplikasi e-Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan menu PAS online, di mana fasilitas ini akan digunakan oleh instansi atau orang yang akan mengajukan kartu PAS masuk, PAS tim maupun PAS kendaraan untuk dapat bekerja di area terbatas Bandar Udara Juanda Tarakan. Baik, langsung saja. Khusus di video ini, kita akan membahas tata cara pengajuan PAS tim oleh instansi sampai dengan proses persetujuan dari pihak bandara. Baik, pertama-tama saya berharap sudah menonton tutorial atau cara penggunaan pengajuan PAS masuk di tutorial sebelumnya. Di penjelasan pengajuan PAS masuk tersebut ada beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal, yang mungkin tidak saya jelaskan lagi di tata cara pengajuan PAS tim ini. Karena sebenarnya tahapan-tahapan untuk pengajuan PAS tim ini mirip sekali dengan pengajuan PAS masuk. Baik, langsung saja. Yang pertama dan utama, pastikan akun instansi sudah dimiliki. Sekali lagi ini juga sudah saya sampaikan di pengajuan PAS masuk di tutorial yang lain, bahwa setiap instansi yang akan mengajukan harus mendapatkan akses terlebih dahulu, harus mempunyai username dan password untuk mengakses layanan PAS online ini. Apabila belum memiliki akses, maka silakan berkoordinasi dengan bagian pelayanan dan kerjasama. Baik, asumsi kita sudah terdaftar. Langsung kita buka halaman pengajuan untuk PAS online-nya. Silakan buka browser. Kemudian langsung ketikkan pasonline.juataairport.com. Nah, kemudian langsung kita login menggunakan akun instansi. Misalkan di sini saya gunakan untuk akun instansi PT Kreatif Software Indonesia. Saya masukkan username-nya, kemudian kita masukkan password-nya. Tentunya ini adalah data dummy untuk keperluan demo aplikasi kita. Nah, apabila berhasil login, akan tampil seperti ini. Silakan diklik OK. Nah, untuk pengajuan PAS tim, silakan pilih menu yang di tengah ya. Di sini ada PAS tim. Nah, apabila sudah diklik, maka akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa PAS tim itu sebenarnya adalah untuk pengajuan kartu tanda izin mengemudi, di mana nanti di bagian atas ini akan dihadapkan 3-4 tab ya, seperti dengan PAS masuk. Yang pertama ada tab pengajuan, di mana di sini nanti akan ditampilkan pengajuan-pengajuan PAS tim yang sedang dibuat, gitu ya. Jadi pihak instansi nanti bisa mendaftarkan lebih dari satu staf atau mungkin karyawan untuk bisa mendapatkan PAS tanda izin mengemudi ini. Kemudian tab kedua, tab disetujui, yaitu menampilkan pengajuan-pengajuan PAS yang nantinya sudah disetujui oleh pihak bandara. Kemudian tab ketiga, tab ditolak, di mana menampilkan informasi pengajuan PAS yang tidak diterima atau ditolak oleh pihak bandara. Nah, nanti di sini juga bisa dilihat alasan penolakannya kenapa. Kemudian yang keempat, itu adalah tab expired, di mana menampilkan informasi berupa informasi pengajuan PAS yang sudah disetujui namun sudah melewati batas waktu atau sudah kadaluarsa. Baik, kita kembali ke tab pengajuan, karena di sini kita ingin mendemokan bagaimana tata cara pengajuan PAS tim. Baik, nah di tab pengajuan ini beberapa informasi yang tampil. Yang pertama di sini ada hotline ya. Di sini ada nomor handphone yang kemudian bisa ditelepon atau di WA, di WhatsApp apabila mengalami kendala pada saat penggunaan sistem ini. Tentunya ini masih nomor WA dummy ya, artinya kemungkinan nanti akan berganti, di mana nanti akan menyesuaikan nomor handphone yang dimiliki oleh petugas penanggung jawab PAS online ini.
Dalam hal ini adalah bagian keamanan dan layanan darurat. Nah, kemudian di sini ada tombol lihat tarif Pastim. Nah, di sini di tombol ini apabila diklik nanti akan menampilkan informasi tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan Pastim ini. Nah, untuk Pastim ini sendiri, di sini fasilitas yang disediakan itu hanya yang jenis tahunan ya. Di sini nanti sudah kelihatan biayanya sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Bandar Udara Juanda Tarakan. Nah, ini sekedar informasi saja sebelum instansi itu kemudian mengajukan pas tanda izin mengemudi. Oke, ini kita tutup saja. Nah, langsung saja kita langsung coba akan mengajukan permohonan Pastim dengan cara klik tombol tambah data yang ada di sini. Setelah diklik, nanti kita akan dihadapkan pada formulir yang harus dilengkapi ya. Nah, di sini cukup banyak isiannya termasuk persyaratan yang ada di bagian bawah. Langsung saja kita isi. Yang pertama kita pilih jenis pasnya. Di sini misalkan saya mau mengajukan pas A gitu. Kemudian nomor SIM. Nah, nomor SIM ini diinputkan. Misalkan saya kasih data dummy aja. Kemudian di sini misalkan Fauji Saputro. Kemudian tempat lahirnya Tarakan. Tanggal lahir. Ini saya misalkan pakai data dummy juga ya. Artinya bukan data sebenarnya. Jenis kelamin. Kemudian agama, kebangsaan, pekerjaan, jabatan, alamat sesuai KTP. Kemudian sebelah kanan, nomor WA aktif. Kemudian pendidikan terakhir. Nah, ini beberapa informasi data perusahaan sudah otomatis ya. Nah, kemudian di sini juga ada tempat bekerja sebelumnya, sama halnya dengan tutorial pas masuk. Itu juga ada. Nah, sekedar informasi, kalau misalkan belum ada perusahaan tempat bekerja sebelumnya, kasih minus saja. Kemudian berhenti bekerja sejak kapan? Ini kalau misalnya tidak pernah bekerja sebelumnya, maka di sini kasih 0 saja. Tapi kalau sudah pernah, kemudian berhenti bekerja, nah di situ nanti dimasukkan tahun kapan atau tahun berapa berhenti bekerja di perusahaan sebelumnya. Tapi sekali lagi kalau tidak ada, maka dikasih 0. Jadi jangan dikosongkan. Kemudian alasan berhentinya kalau misalnya belum ada juga kasih minus. Kalau ada ya silahkan diisi. Kemudian nomor KTP, nomor SKCK. Ini misalkan saya kasih data dummy saja. Kemudian status perkawinan. Nah, kemudian di bagian bawah, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Mulai dari surat permohonan, surat pernyataan, sampai dengan surat kesehatan. Oke, ini filenya harus dijadikan PDF ya. Harus dijadikan PDF kecuali nanti foto. Nah, foto ini berupa gambar. Gambarnya nanti jenisnya JPG atau PNG. Nah, misalkan surat permohonan, anggaplah surat permohonannya sudah di-scan jadi PDF. Nah, ini tinggal langsung kita pilih saja. Di sini saya sudah siapkan beberapa dokumen yang bisa kita gunakan. Misalkan ini surat permohonan PDF, saya pilih, saya open. Kemudian surat pernyataan dari atasan. Surat pernyataan, misalkan ini. Kemudian fotokopi identitas diri. Kemudian foto atau gambar berwarna. Nah, di sini saya sudah menyiapkan fotonya. Kemudian fotokopi SKCK, ini juga PDF. SK pegawai atau kontrak kerja. Kemudian, nah di sini yang terpenting juga adalah bahwa pengajuan Pastim ini wajib ada pas masuk terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ada salah satu persyaratannya adalah fotokopi pas orang atau pas masuk yang masih berlaku. Nah, berarti pas masuk yang dimiliki juga harus di-scan kemudian jadikan PDF ya.
Ini sebagai contoh saya ambil saja sampel. Ini semuanya data dummy ya, jadi bukan data yang sebenarnya. Kemudian fotokopi sertifikat keahlian kendaraan khusus BTT. Di sini misalkan sertifikat keahlian ini, kemudian fotokopi SIM, nah, wajib ada SIM, di scan jadikan PDF, kemudian surat kesehatan tentunya. Nah, oke, sudah lengkap semuanya. Nah, apabila sudah diisi semua isian pada formulir ini, langsung kita klik tombol kirim. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Baik, kita tunggu sejenak sampai proses pengajuannya berhasil tersimpan ya. Ini masih proses atau masih loading. Ini cukup butuh waktu karena banyak sekali persyaratan yang harus disimpan ya. Nah, apabila berhasil, maka tampilannya seperti ini, data berhasil diajukan, oke. Nah, apabila berhasil diajukan, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi ke bagian keamanan dan layanan darurat untuk menginformasikan, kurang lebih notifikasinya seperti ini. Ada pengajuan PASTIM dengan kode KPT 2023 11150106109. Nah, baik, sesuai kode yang ada di bawah nama ini ya. Nah, di sini juga petugas instansi bisa mengecek kembali setiap lampiran yang sudah diinputkan apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini misalkan mau lihat permohonannya, nah tinggal diklik, nah tinggal disesuaikan. Ini semuanya data dummy ya, jadi ini hanya data-data sembarang aja, bukan data sebenarnya, hanya untuk mengetes sistem kita. Nah, ini nanti semuanya bisa dicek, termasuk misalkan fotonya, oh ini fotonya sudah sesuai. Nah, kalau belum sesuai atau ada yang mau dirubah, nanti tinggal di kolom aksi itu klik tombol edit data, gitu ya, nanti tinggal diperbaharui kembali. Nah, beberapa tombol di kolom aksi ini tidak saya tunjukkan karena cukup panjang prosesnya gitu ya. Intinya kalau ingin mengedit data nanti tinggal klik tombol edit data. Kalau mau menghapus, membatalkan tinggal hapus data saja. Nah, di sini pihak instansi bisa melihat proses selanjutnya apa gitu ya. Proses selanjutnya apa. Nah, di sini bisa tinggal diklik proses selanjutnya. Nah, di sini permintaannya adalah segera checklist data pengajuan. Nah, segera checklist data pengajuan. Nah, checklist data pengajuan ini berarti pihak instansi harus melakukan checklist data untuk orang atau staf atas nama Fauji Saputro ini. Nah, cara melakukannya di kolom aksi itu ada tombol checklist data. Nah, ini hati-hati, di sini ada tombol di bawahnya belum checklist. Ini nanti menjadi tombol ujian ya. Jadi sama halnya dengan pas masuk di tutorial pas masuk, kalau sudah ditonton itu nanti ada tombol ujian. Nah, tombol ujiannya di sini itu nanti masuknya di kolom aksi. Nah, di sini sementara tombol ujiannya belum ada. Kenapa? Karena belum melakukan checklist. Jadi pertama harus dilakukan checklist data dulu. Silakan klik tombol checklist data. Nah, sama halnya dengan formulir pas masuk, di sini juga tinggal kita lengkapi. Oke, misalkan kita isi langsung ya. Misalkan jenis perkaranya tidak ada, teman dekatnya siapa, kemudian tinggi badan, berat badannya misalkan, ya ini saya jawab cepat aja. Oke, semua data ini nanti akan juga dicek oleh petugas apabila sudah selesai melakukan ujian gitu ya. Nah, di sini yang mengajukan atas nama Fauji Saputro harus tanda tangan ya. Oke, misalkan di sini tanda tangan. Kalau sudah, disimpan. Pilih ya. Oke. Formulir pertama sudah selesai.
Nah, sekarang masuk formulir kedua. Ini total juga ada 5 formulir ya. Sama dengan pas pas masuk. Oke. Nah, formulir kedua hanya klik tombol setuju. Pilih ya. Oke, sekarang formulir ketiga. Ini untuk roda 4, pilih A, kemudian lokasinya misalkan ini. Apabila ada keterangan silakan dimasukkan di sini. Kemudian simpan. Pilih ya. Oke, kemudian formulir keempat. Ini kita jawab iya semuanya. Kemudian keterangan. Oke, kemudian simpan. Pilih ya. Oke, kemudian formulir terakhir permohonan pastimnya. Nah, ini tinggal kita isi. Apabila ada keterangan tambahan, silakan diketikkan di kolom keterangannya ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan semua pilihannya. Misalkan di sini belum ada catatan. Nah, kemudian kalau sudah, silakan klik tombol simpan. Pilih ya. Nah, apabila berhasil mengisi semuanya, akan muncul seperti ini ya. Nah, di saat yang bersamaan, otomatis akan mengirimkan lagi notifikasi kepada bagian keamanan dan layanan darurat. Isinya kurang lebih seperti ini. Pengajuan pas tim dengan kode KPT sekian-sekian sesuai kode yang tadi. Telah checklist oleh instansi dan segera melakukan ujian. Mohon tunggu hingga notifikasi selanjutnya ketika ujian dinyatakan lulus. Nah, berarti tahapan berikutnya adalah Fauji Saputro ini harus melakukan ujian. Oke, kita klik kembali. Nah, di sini otomatis tombol ujiannya sudah tampil ya. Tadi belum tampil karena belum melakukan checklist. Nah, sedikit perbedaan dengan halaman pengajuan di pas masuk, tombol ujian itu ada kolom sendiri ya. Nah, kalau di sini tombol ujiannya ada di kolom aksi. Oke, apabila tombol ujiannya sudah aktif, maka silahkan langsung kita klik ujiannya. Anggaplah Fauji Saputro ini sudah siap untuk ujian. Nah, kita klik tombol ujian. Nah, sama halnya, ini nanti ada materi video dan materi tertulis ya. Sama halnya seperti pas masuk. Nah, silakan nanti ditonton videonya dulu, dipelajari materinya sampai betul-betul paham, baik video maupun tertulis. Apabila sudah siap, langsung klik mulai ujian. Pilih ya. Nah, untuk pas tim, ini nanti total ada 20 soal yang harus diselesaikan dengan nilai minimal 80 untuk bisa lulus. Jadi betul-betul harus dipahami materinya dengan baik. Oke, langsung saja kita jawab. Ini soal nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, 10, ini nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baik, soal ke-19, misalkan kita pilih C. Kemudian selanjutnya, nah soal terakhir, misalkan 10. Nah, ini kita klik tombol selesai. Kita lihat apakah bisa lulus. Selesai. Nah, sekarang ini kebetulan sudah berhasil lulus ya. Jadi, ujian untuk pas timnya atas nama Fauji Saputro ini sudah berhasil dilakukan dengan nilai 90. Jadi, nilai kelulusan minimal adalah 80 untuk pas tim. Gitu ya. Baik. Nah, kalau sudah, tinggal klik tombol selesai.
Nah, di sini otomatis nanti uh, ketika sudah berhasil lulus ujian, maka akan masuk lagi notifikasi ke bagian keamanan dan layanan darurat yang menyatakan bahwa pengajuan PASTIM dengan kode sekian telah lulus ujian. Silakan ditindaklanjuti untuk proses screening. Informasi jadwal screening telah disampaikan ke instansi terkait. Nah, jadwal screening itu bisa dilihat oleh instansi di sini ya, di proses selanjutnya ini, klik tombol lihat. Nah, di sini sudah muncul selamat, Anda telah dinyatakan lulus ujian. Selanjutnya silakan Anda mengikuti proses screening yang dilakukan oleh bagian keamanan dan layanan darurat. Adapun jadwal screeningnya yaitu hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12.00. Terima kasih. Nah, sekedar informasi bahwa screening ini nanti dilakukan secara online melalui media Zoom. Adapun link Zoom-nya itu bisa dilihat di kolom nilai ini ya. Di bawah nilainya ada link screening. Nah, nanti link screening ini akan diupdate oleh bagian keamanan dan layanan darurat sesuai identitas atau link Zoom yang memang disediakan khusus untuk proses screening ini. Jadi nanti instansi tinggal mengklik tombol link screeningnya, nanti akan tampil. Nah, ini sementara masih data dummy ya. Nah, nanti di sini akan saya tunjukkan nanti terkhusus untuk petugas bagian keamanan dan layanan darurat tempat untuk mengupdate link Zoom ini ada di mana. Itu ya, supaya nanti link Zoom ini akan dilihat oleh instansi. Baik, nah sampai di sini langkah berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian petugas bandara yang nantinya akan melakukan proses screening sekaligus memverifikasi pengajuan PASTIM oleh instansi ini. Nah, ini kita tinggal sejenak. Berikutnya kita buka tab baru. Oke, untuk petugas bandara itu untuk memverifikasi data pengajuan PASTIM ini tidak dilakukan di halaman PAS online ini ya. Ini khusus untuk instansi. Jadi untuk petugas itu melalui eoffice.juataairport.com. Nah, ini khusus untuk petugas bandaranya. Nah, di sini kita login sebagai admin keamanan. Dalam hal ini adalah yang akan melakukan proses screening. Masukin passwordnya, klik tombol masuk. Oke, berhasil. Nah, kemudian langsung ke menu keamanan dan pelayanan darurat. Kemudian klik PAS online. Nah, tadi yang kita ajukan adalah PASTIM ya. Nah, di sini tinggal klik menu PASTIM. Nah, di sini sudah ada pengajuan atas nama Fauji Saputro tadi dengan kode ini. Kode ini nanti yang akan dicek ya oleh petugas disesuaikan dengan notifikasi yang diterima. Nah, di sini sudah terlihat informasi nilainya berapa, lampirannya nanti juga bisa dicek ya oleh petugas. Nah, sama halnya dengan pas masuk, di bagian admin keamanan ini tidak bisa melakukan persetujuan, hanya bisa melakukan proses screening dan mengupdate formulir-formulir yang sudah diisi. Nah, persetujuan itu nanti akan tetap dilakukan oleh kasih keamanan. Jadi, di sini nanti kita bisa mengecek, petugas bisa mengecek checklist datanya. Silakan klik tombol checklist data di kolom aksi. Nah, di sini yang penting dan yang perlu untuk diisi oleh petugas itu di formulir data wawancara ya. Yang pertama, di sini nanti bisa dicek data-datanya. Kalau misalkan sudah dicek, nah di sini petugas wajib memilih namanya yang melakukan pengecekan ini atau yang melakukan screening ini. Ya. Nah, ini tinggal dipilih misalkan saya pilih Pak Yunus. Kemudian kalau sudah, silahkan klik tombol update. Pilih ya. Nah, ini wajib dilakukan untuk formulir pertama ya. Jadi wajib mengisi nama petugasnya. Nah, kalau sudah klik tombol OK. Nah, untuk formulir yang lain juga bisa dilihat-lihat ya. Di sini untuk formulir kedua ini karena tadi sudah dilakukan persetujuan oleh instansi, maka ini sudah tidak bisa dirubah. Nah, untuk identitas PAS. Nah, di sini bisa dilakukan perubahan oleh petugas ya. Misalkan lokasinya mau dikurangi juga boleh. Misalkan seperti ini. Kemudian kalau ada catatan keterangan bisa ditambahkan di sini.
Kalau sudah diupdate lagi, kalau ada perubahan ya, diupdate, pilih ya. Nah, kemudian identitas sudah, kemudian formulir interview juga sama. Kalau tidak ada perubahan bisa dilewati. Permohonan pastimnya, kalau ada catatannya boleh dimasukkan di sini. Kalau sudah diupdate gitu ya. Tapi kalau tidak ada, sudah semua dicek formulirnya. Nah, terakhir, petugas harus mengklik tombol selesai. Nah, ketika mengklik tombol selesai ini, tujuannya adalah menginformasikan kepada Kasih Keamanan bahwa pengecekan untuk pengajuan pastim atas nama Fauji ini itu sudah berhasil dilakukan. Itu ya, nanti akan otomatis mendapatkan notifikasi WA. Jadi, Kasih Keamanan bisa menindaklanjuti untuk persetujuan. Oke, klik tombol selesai. Baik, ini sudah selesai, maka otomatis Kasih Keamanan sudah mendapatkan notifikasi. Bunyi notifikasinya kurang lebih seperti ini, informasi dari bagian keamanan dan layanan darurat, ada pengajuan pastim dengan kode sekian yang perlu ditindaklanjuti. Jadi ketika Kasih mendapatkan notifikasi tersebut, berarti itu sudah dilakukan proses screening dan sudah dilakukan pengecekan dokumennya. Tinggal keputusan di Kasih Keamanan apakah disetujui atau ditolak. Oke, nah sekarang kita coba login ke akun Kasih Keamanan. Ini kita keluar dulu. Masih di halaman e-office ya. Kita keluar, sekarang kita login sebagai admin Kasih Keamanan. Nah, jadi hak untuk menyetujui atau menolak itu adanya di Kasih Keamanan ini. Kita klik tombol masuk ke menu keamanan pelayanan darurat, kemudian pas online, kemudian pastim. Nah, di sini sudah masuk pengajuannya ya. Nah, di sini sudah ada tombol setuju atau tolak. Nah, admin Kasih Keamanan ini atau Kasih Keamanan ini itu juga bisa melihat kembali checklist datanya ya untuk memastikan. Nah, kalau sudah, maka berikutnya tinggal disetujui atau ditolak. Nah, di sini coba kita setujui ya. Klik setuju, konfirmasi, pilih ya. Nah, pengajuan berhasil disetujui. Nah, seperti ini, klik OK. Nah, ketika disetujui, maka otomatis berpindah ke tab disetujui ya. Di sini. Nah, data yang sudah disetujui akan tampil di bagian ini. Di saat yang bersamaan tadi, ketika Kasih Keamanan sudah menyetujui, maka otomatis akan mengirimkan notifikasi ke bagian kerjasama. Tujuannya apa? Untuk menerbitkan nota tagihan untuk pengajuan pastimnya ini. Nah, jadi kurang lebih informasinya seperti ini. Pengajuan pastim dengan kode sekian sudah disetujui. Mohon segera menerbitkan nota tagihan. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Baik, setelah disetujui oleh Kasih Keamanan, sekarang kita beralih ke admin kerjasama ya, untuk menerbitkan nota. Nah, kita keluar dari sini. Keluar. Kemudian kita masuk ke admin kerjasama. Klik OK. Nah, di sini pilih keamanan, bagian pelayanan dan kerjasama ya. Nah, sebelum menerbitkan nota, tentunya bagian kerjasama juga harus memastikan bahwa betul ada pengajuan pastim itu. Ke pas online dulu, kemudian ke tab yang kedua ya, pastim. Nah, oh ternyata benar. Ada pengajuan pastim dari PT Creative Software Indonesia atas nama Fauji Saputro. Kode pastimnya ini. Kode pengajuannya ya. Nah, ini berarti tinggal kita buatkan nota. Nah, nanti setelah buatkan nota, admin kerjasama wajib mengklik tombol ubah status nota ini. Sementara ini notanya belum terbit. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita terbitkan notanya dulu, kita kembali. Nah, ke nota tagihan. Oke, kemudian kita tambah data. Pilih pelayanan tanda izin masuk daerah terbatas. Buat nota.
Nah, di sini seperti di tutorial pas masuk, ini tinggal kita pilih ya. Nama instansinya, jenis peruntukan. Nah, ini untuk pas tim. Ini untuk pas tim. Nah, nanti kodenya bisa disertakan di sini. Tadi kodenya itu KPT 2023 111 50 106 619. Oke, kemudian klasifikasinya nanti silakan disesuaikan. Kode areanya kalau tidak ada kasih minus. Nah, pas masuknya ini untuk tahunan ya. Tanggal 15 November sampai 15 November 2024. Tagihannya misalkan 100.000. Jatuh temponya kapan? Nah, misalkan tanggal 17. Petugas penagihnya siapa? Tinggal dipilih. Kemudian klik buat nota. Ya. Oke. Nota tagihan sudah dibuat untuk pengajuan pas tim. Sudah di sini ya. Untuk PT Kreatif Software Indonesia. Nah, statusnya segera lakukan pembayaran. Nah, ini otomatis nanti akan bisa dilihat status bahwa notanya sudah terbit oleh instansi ya. Nah, setelah diterbitkan nota, langkah berikutnya jangan lupa admin kerjasama harus mengklik tombol ubah status nota yang ada di menu pas online. Nah, ini kita masuk di menu pas online ke pas tim. Nah, jadi setelah nota diterbitkan, ini wajib diklik oleh admin kerjasama. Klik ubah status nota, konfirmasi ya. Oke, sudah berhasil diubah. Maka statusnya sekarang nota sudah terbit. Nah, sekarang kita kembali ke halaman pas online instansi. Ini kita refresh. Kita lihat keterangannya. Nah, di sini keterangannya adalah nota tagihan telah terbit di akun instansi Anda. Silakan kunjungi halaman billing.juwataairport.com. Login menggunakan akun Anda untuk melihat tagihan. Segera lakukan pembayaran. Nah, gitu ya. Jadi pihak PT Kreatif Software Indonesia itu harus login ke alamat billing.juwataairport.com ini untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Jadi nota sudah diterbitkan. Kita cek sekarang notanya di halaman billing.juwataairport.com ya. Oke, kita buka tab baru saja. Kemudian kita ketikkan billing.juwataairport.com. Oke, loginnya sesuai login instansi ya. Sama dengan di halaman pas online tadi. Klik masuk. Oke, kemudian kita lihat di nota tagihan. Nah, betul ada nota baru. Nominalnya 100.000. Ini diminta lakukan pembayaran. Nah, langsung kita akan lakukan bayar tagihan. Anggap ini proses bayarnya tetap transfer ya. Nah, nanti di sini yang diupload adalah bukti pembayarannya. Atau melakukan konfirmasi pembayaran di bagian ini. Nah, setelah ditransfer, bukti transfernya di-scan jadi PDF. Nah, kemudian klik tombol yang di tengah ini ya, bayar tagihan ini. Nah, di sini tinggal pilih kapan bayarnya, misalkan di tanggal yang sama, jumlah bayarnya berapa? 100.000. Oke. Nah, di sini ketika mengetikkan jumlah pembayaran itu nanti otomatis ada koma ya. Koma itu otomatis tidak diketik manual. Jadi ngetiknya biasa aja 100.000. Nanti komanya otomatis muncul. Itu sebagai mempermudah kita memahami jumlah digitnya saja. Kemudian upload bukti bayarnya. Oke, misalkan di sini contoh bukti bayar. Kalau sudah, simpan. Ya, bayar. Oke, nah di sini sudah statusnya berubah ya, menunggu verifikasi. Menunggu verifikasi bagian keuangan maksudnya. Nah, oh ya, ada satu tadi yang terlewat. Jadi ketika proses ubah status nota tadi di bagian kerjasama, maka nanti proses berikutnya itu akan ditunggu oleh bagian keuangan pembayaran yang dilakukan ini.
Ya, jadi pembayaran yang diinputkan oleh instansi nanti berubah statusnya menunggu verifikasi dari bagian keuangan. Nah, bagian keuangan inilah yang nanti akan melihat apakah pembayarannya valid atau tidak. Gitu ya. Baik. Nah, di sini kalau sudah, kita sekarang beralih ke bagian keuangan untuk memverifikasi bukti pembayaran yang sudah diinputkan oleh PT Creative Software Indonesia ini. Kita kembali ke halaman e-office ya, yang di sini. Ini saya close, saya keluar dulu. Kemudian kita masuk ke admin keuangan. Oke, kemudian masukin password. Nah, untuk bagian keuangan, itu nanti ketika status nota itu sudah diubah tadi, atau sudah diterbitkan oleh admin kerjasama, bagian keuangan itu nanti akan mendapatkan notifikasi juga yang memberitahukan bahwa ada nota tagihan yang diterbitkan, mohon menunggu sampai dilakukan pembayaran, gitu ya. Jadi nanti bagian keuangan tinggal masuk ke bagian keuangan tata usaha di sini. Bisa dicek dulu di pas online-nya. Apakah ada betul Pastim di sini yang sudah diterbitkan notanya, tinggal diverifikasi gitu ya. Nah, di sini ternyata betul ada pengajuan Pastim. Ini sudah diterbitkan nota tapi belum diverifikasi. Nah, sebelum bagian keuangan memverifikasi, maka bagian keuangan harus mengecek dulu pembayarannya sudah masuk atau belum. Nah, kita kembali. Nah, ngeceknya itu di bagian silabu. Validasi nota tagihan, klik. Nah, di sini ternyata sudah ada pembayaran nih. Untuk masuk ini dari PT Creative Software Indonesia, menunggu verifikasi. Gitu ya, menunggu verifikasi. Nah, di sini tinggal dilihat bukti bayarnya. Ini sampel aja ya sebagai contoh. Nah, kalau sudah, maka apabila dinyatakan valid, bagian keuangan bisa klik tombol konfirmasi dulu yang ada di sini. Nah, misalkan pembayarannya sudah sesuai diterima, klik pembayaran diterima. Konfirmasi, pilih ya. Oke. Nah, setelah dikonfirmasi valid, maka bagian keuangan kembali ke menu pas online yang ada di sini. Tujuannya apa? Untuk ke bagian Pastim, kemudian klik tombol verifikasi untuk merubah status bahwa benar sudah terverifikasi pembayarannya. Jadi selain tadi di menu silabu, pembayarannya sudah diverifikasi, bagian keuangan juga harus mengklik tombol verifikasi yang ada di bagian pas online ini, gitu ya. Nah, tinggal klik ke Pastimnya, karena tadi Pastim, kemudian klik tombol verifikasi. Pilih ya. Nah, di sini pembayaran sudah terverifikasi. Nah, apabila sudah terverifikasi, maka otomatis nanti akan mengirimkan informasi ke bagian kerjasama ya. Kurang lebih isi notifikasinya seperti ini. Informasi dari bagian keuangan dan tata usaha. Pembayaran untuk nota pengajuan Pastim dengan kode sekian telah terverifikasi oleh bagian keuangan. Silakan untuk melakukan pencetakan kartu Pastimnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke bagian pas online instansi dulu. Kita ingin mengecek status terakhir ya. Ini saya refresh dulu, saya klik tombol disetujuinya. Nah, di sini kita lihat keterangannya. Nah, verifikasi pembayaran sudah diterima. Segera ke bagian layanan kerjasama untuk pencetakan Pastim. Nah, gitu ya. Jadi pihak instansi juga tahu ini berikutnya apa nih. Nah, sekarang kita lihat sekarang di bagian e-office untuk login admin kerjasama. Kita keluar dulu dari sini. Nah, kita masuk ke bagian admin kerjasama. Oke, kemudian di pelayanan kerjasama, menu pas online-nya, kemudian ke Pastim.
Nah, di sini otomatis tombol cetak pasnya sudah tampil ya. Artinya ini nanti bisa diklik, kemudian bisa cetak kartu pas timnya di sini. Nah, kartu ini nanti yang bisa diserahkan kepada si pemohon. Nah, gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu untuk penggunaan pengajuan pas tim sampai dengan diterbitkan atau cetak pas oleh pihak admin kerjasama ya. Karena nanti pencetakannya itu dilakukannya di bagian pelayanan dan kerjasama. Oke, tadi ada yang satu yang terlewat, yang lupa saya sampaikan adalah terkait Zoom meeting. Linknya itu diupdate di mana? Nah, itu yang bisa mengupdate adalah admin keamanan dan layanan darurat ya. Ini coba kita keluar dulu, masih di halaman e-office. Ini kita coba keluar dari e-office ini. Nah, kemudian kita login sebagai admin keamanan. Nah, untuk mengupdate link Zoom, ini ke keamanan pelayanan darurat, menu pas online. Nah, di bagian atas ini ada link screening ya. Link screening ini nanti silahkan disiapkan link khusus untuk melakukan screening via Zoom ya. Nah, tinggal diupdate linknya di sini. Klik link screening. Nah, kemudian silahkan perbarui linknya sesuai link yang baru kalau misalnya ada perubahan. Gitu ya. Jadi nanti link Zoom-nya yang akan nanti dipakai proses screening kepada si pemohon nanti silahkan dimasukkan di sini, otomatis nanti masuk ke login instansi masing-masing. Gitu ya. Nanti kalau sudah dimasukkan tinggal klik update link screening. Maka nanti secara otomatis link screeningnya akan masuk ke masing-masing login instansinya. Baik, kurang lebih seperti itu proses penggunaan atau pengajuan pas tim oleh instansi sampai dengan persetujuan dari petugas atau pihak bandara ya, sampai dengan pencetakan kartu pas timnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dengan baik. Terima kasih dan semoga bermanfaat.